adanya putusan itu sudah ada pembicaraan antara dua orang ya yang pemilik merek yang ada unsur bensunya, yang satu di bawah PT Onsu Pangan Perkasa ya, Ruben Onsu dan Jordi, satu lagi adalah PT Ayam Geprek Beni Sujono ya, dengan brand Ayam Geprek Bensu, kita Geprek Bensu. Jadi sebenarnya sudah ada pembicaraan untuk mencari titik temu agar tidak harus selalu bersengketa, tidak harus selalu ribut gitu ya. Nah, jauh sebelum ada putusan. Nah, mengenai masalah bensu atau nama bensu itu pasti adalah Ruben Onsu. Ya, itu sudah pengetahuan umum, ya. Sehingga oleh karena itu, makanya kita yakin sekali bahwa di Nusantara ini tidak ada orang lain yang menggunakan nama singkatan bensu kecuali Ruben Onsu. Ya, karena kalau kita klik di Google, dimanapun pasti kalau bicara masalah bensu itu adalah Ruben Onsu. Karena kita beranggapan bahwa bensu itu adalah nama yang juga sudah melekat kepada Ruben Onsu, atau istilahnya itu adalah alias Ruben Onsu alias bensu, karena di kontrak-kontraknya dia di televisi juga seperti itu. Itu yang menggerakkan kita ketika membangun usaha Onsu Pangan Perkasa ini, kita menggunakan brandnya itu Geprek Bensu. Untuk mendapatkan sertifikat Geprek Bensu di DJKI, kita mengalami sedikit hambatan hukum ya, untuk mengisi kekosongan hukum untuk mendapatkan suatu legitimasi bahwa bensu itu adalah Ruben Onsu. Meskipun itu sudah menjadi pengetahuan umum, tapi kami ingin memiliki legal standing secara hukum. Itu yang membuat kami mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum tempat tinggalnya Ruben Onsu pada waktu itu, memohon agar dapat bisa ditetapkan Ruben Onsu itu juga adalah singkatan nama dari, bahwa bensu itu adalah singkatan nama dari Ruben Onsu. Ya, jadi Ruben Onsu alias bensu. Jadi kita mau juga secara legal, bukan hanya sekedar nama panggung, tapi juga sudah secara hukum dia memiliki nama yang memiliki kekuatan hukum ya. Jadi itulah yang membuat pada tanggal 30 Mei 2018, setelah memeriksa perkara ini, setelah memeriksa permohonan ini, setelah memeriksa saksi-saksi dan alat bukti, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyimpulkan dikabulkan permohonan kami itu dengan amar putusan, menetapkan mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas, menetapkan nama bensu merupakan singkatan nama dari Ruben Onsu. Jelas ya, secara hukum satu-satunya orang yang memiliki legalitas untuk menggunakan nama bensu, singkatan bensu, adalah Ruben Onsu, nggak ada yang lain. 20 ya, tahun 2016, betul Ren ya? Benar. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indografis, itu pasal 21-nya itu menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia yang mengatur tentang merek itu adalah sistemnya first to file. First to file artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan, maka dialah yang akan mendapatkan hak atas merek tersebut. Nama kita adalah bensu, udah ada penetapan, semua orang tahu kita bensu, tapi ketika kita mengajukan permohonan merek untuk mendapatkan nama bensu itu agar dikasih sertifikat mereknya, dia terhalang karena ada first to file. Kenapa permohonan kami untuk mendapatkan sertifikat Geprek Bensu itu tidak bisa dikeluarkan oleh DJKI, karena sudah ada merek lain yang menggunakan nama bensu. Dan sesuai dengan ajas first to file, tidak boleh ada merek-merek lain yang mengandung unsur nama bensu karena sudah ada pemiliknya. Melakukan perundingan secara kekeluargaan yang membuat sampai pada suatu kesepakatan mereka menyerahkan merek bensu ini kepada Ruben Onsu. Ya. Penyerahan ini bukan hanya begitu saja, ya. Penyerahan ini juga kami laporkan kepada pihak DJKI. Maka keluarlah sertifikat ya peralihan atas merek terdaftar. Jadi yang tadi merek bensu itu hanya dimiliki oleh JC Handalin, beralih menjadi milik Ruben Onsu. Sejak kapan kepemilikan Ruben Onsu? Apakah sejak dialihkan? Tidak. Sejak sertifikat ini dikeluarkan. Pada tahun berapa? 2005. Sudah dialihkan kepada Ruben Onsu, mendorong pihak DJKI mau tidak mau mengeluarkan
sertifikat yang kami mohon 35 sertifikat merek yang dikeluarkan oleh DJKI. Ya nih, sertifikat merek semuanya. 35 sertifikat merek. Yang tadinya tidak bisa dikeluarkan atau terhalang karena ada bensu ini, karena sudah menjadi milik Ruben Onsu, maka dikeluarkanlah 35 sertifikat merek. Ini yang keliru ya, 35 sertifikat merek atas nama Ruben Onsu. Tapi dalam kenyataannya, kami mengetahui, ya, tidak lama setelah kami mendapatkan sertifikat merek ini, ada pihak lain juga yang mendapatkan merek ini, sertifikat merek ini. Itulah pihak dari PT Ayam Geprek Beni Sujono. Dan kepastian hukum, maka kami mengajukan gugatan agar sertifikat merek mereka yang dikeluarkan juga oleh pihak DJKI itu dibatalkan dan dicabut. Merefer kepada ajas sistem first to file. Bensunya yang pertama itu udah kita miliki. Sah loh ya. Penetapan nama juga sah. Ya, jadi kalau misalnya kemudian di pihak sana juga bensunya itu adalah Beni Sujono, itu baru berdasarkan penetapan pergantian nama di tahun 2018 kalau nggak salah. Tahun 2018. Ya. 2018 Benito berubah nama menjadi Beni Sujono. Bukan Bensu, tapi Beni Sujono. Sementara Ayam Geprek Beni Sujono itu lahir di tahun 2017. Logikanya PT dulu lahir baru berubah nama. Kami mengajukan gugatan untuk agar dibatalkannya sertifikat merek mereka yang juga dikeluarkan oleh pihak DJKI. Ya. Atas gugatan kami itu, mereka melakukan rekonvensi. Minta juga sebaliknya 35 ya, 35 Ben ya. 35 sertifikat kami ini juga dibatalkan. Ya, rekonvensi. Putusan di niaga, gugatan kami ditolak. Tidak dipertimbangkan ajas first to file-nya oleh pengadilan niaga. Gugatan kita ditolak, rekonvensi mereka dikabulkan. Tapi rekonvensi atau gugatan balik mereka yang dikabulkan oleh pengadilan niaga itu tidak membatalkan seluruh merek yang ada pada kami. Inilah yang menjadi faktanya yang membuat kami berpikir tidak ada salahnya kita di tengah-tengah situasi dan kondisi ekonomi dunia yang sekarang ini semakin menurun akibat COVID-19, bahkan sebelum itu pun ketika ada tawaran berunding, ya kita berunding saja. Toh merek, mana orang yang berhak untuk mendapatkan sertifikat merek yang ada unsur bensunya? Ruben Onsu yang sudah mengambil alih first to file pendaftar pertama tahun 2015 menjadi miliknya, atau orang lain yang tidak punya first to file bensu ini? Ulas nantinya kalau memang klaim kami sampai kepada keputusan peninjauan kembali dalam memori PK kami. Ya. Itu sudah ada dari tahun 2006. Yang kayak saya bilang ya, saat itu saya, Fani dan Yansen sadar kita butuh figur yang sedang diminati oleh masyarakat, yang terkenal, yang bisa menjadi crowd puller istilahnya. Lalu kenapa tidak kita ajak kakak saya yang saat itu sebenarnya dia bilang dia mempunyai fokus sendiri untuk mengurus forum besar dan besar food. Tapi kami bisa dibilang membujuk, memberikan tawaran untuk bisa bergabung sama Ayam Geprek Bensu. Nah, dari situ juga maksudnya saat itu berarti sadar bahwa Bensu yang dimaksud bukan Ruben Onsu, adalah Ruben Onsu maksudnya. Kalau mereka punya Beni Sujono dari awal, bukankah seharusnya sudah dipajang pada saat terjadi pecah kongsi? Atau dari awal? Atau dari awal. Akan 18 tahun 2017 nama papanya Yansen itu Benito, bukan Beni Sujono. Seperti itu. Sementara saya, adiknya saya kenal, kakak saya adalah Ruben Samuel Onsu Alias Bensu. Seperti yang diutarakan sama Bang Minola, kami sama-sama memiliki sertifikat di mana Ruben Samuel Onsu memiliki berbagai macam logo, berbagai macam kelas, dan itu semua sudah keluar sertifikat resminya dari DJKI. Kamu juga punya satu kelas, Ayam Geprek Bensu itu punya sertifikat 1 di kelas 43 untuk merek Ayam Geprek Bensu. Pun kami juga punya sertifikat Ayam Geprek Bensu di kelas 35. Jangan tanya saya juga bingung.
kok ada sertifikatnya juga. Dan ini diberikan ke kita loh atas nama Ruben Samuel Onsu. Ini kan pernah bersahabat, kita pernah liburan bareng, hubungannya sangat baik. Kenapa nggak sekarang ini di tengah pandemi kita sama-sama fokus lah, sama-sama survive gimana caranya bisnis untuk tetap bertahan, untuk tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak juga, karena kan banyak karyawan yang kasihan ya. Makanya kemarin itu juga Geprek Bensu tidak mengeluarkan karyawan terlalu banyak. Terus setelah itu kenapa nggak sekarang ini kita sama-sama punya sertifikat, lalu kita sama-sama mempromosikan merek kita masing-masing. Saya tidak bilang itu palsu atau asli, tapi saya menebalkan bahwa Geprek Bensu adalah kepunyaan dari Ruben Onsu. Yang bilang kok Ruben meminta satu karyawan untuk dipekerjakan di bagian dapur, kemudian mencuri resep. Kita yang bikin, Mbak. Kita nggak punya karyawan saat itu. Kita ngaduk sendiri. Kita ngaduk sendiri bumbunya, kita cuma punya karyawan 6-7 orang. Jadi yang mengetahui resepnya, iya kita semua, kita bikin semua. Bahkan saat itu saya yang bereksperimen. Masih bawa cobek sendiri, pergi ke pasar sendiri juga. Jadi buat apa kita tuh curi resep? Toh teman-teman sangat pusing ya memperjuangkan bisnisnya. Pertama, adanya cobaan untuk kita semua, bukan hanya orang yang berbisnis, karyawan, terus juga pelaku seni. Adanya wabah ini kan pasti banyak sekali yang difikirkan. Bagaimana kelangsungan usahanya, bagaimana kelangsungan dari kesejahteraan karyawannya juga. Kemudian ada lagi berita-berita yang seperti ini gitu ya, pasti sangat mengganggu. Hari ini kondisinya sehat-sehat ke Ruben, tapi sebagai adik kan aku melihat ada hak yang harus diperjuangkan, ada hak suara yang harus diungkapkan kepada kalian. Banyak syarat untuk mengajukan peninjauan kembali, ya A sampai H. Ya, salah satunya novum, bukti baru. Jadi syarat untuk mengajukan PK itu bisa karena pertimbangan adanya kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan. Ya, ada banyak hal. Jadi bukan hanya novum. Ya. Jadi itu yang membuat kami yakin kami punya kunci untuk masuk dalam PK. Jadi kalau misalnya aku punya waktu yang lama untuk mengajukan PK, karena PK itu 180 hari sejak diterimanya putusan. Kalau alasannya adalah pertimbangan hakim yang keliru, atau 180 hari sejak ditemukannya novum, atau banyak tergantung alasan PK-nya. Nah, justru karena itulah makanya kita masih memiliki spirit untuk bersama-sama. Ketika diundang duduk sama-sama untuk bermusyawarah, ya bermusyawarah. Kan begitu kira-kira intinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.